Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pagi hari ini kembali kita dapat dipersekutukan bersama-sama di dalam kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang jemaat Tuhan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti rindu untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita semua, amin. Bukan tanah perjanjian yang saat ini ada dalam konflik saudara di dunia ini. Tanah perjanjian yaitu surga yang mulia. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana keberadaan umat Tuhan yang dijanjikan lewat Bapa Abraham kepada keturunannya yaitu Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau melihat bagaimana banyak orang yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian itu, saudara. Pengiringan kita buang terpercuma karena kita tidak lagi mendahului Tuhan. Kita hanya mendahului segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari kita melihat saja, saudara, mengapa bangsa Israel tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga, kita membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita mau baca bergantian dengan saya membaca ayat yang ganjil, yaitu mulai dari ayat 7, saudara ayat yang ke-8, saya 9, 10, dan seterusnya ya. Kita bergantian, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 7 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat ini merupakan tulisan Musa yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Mazmur 95 ayat 7b dan ayat yang ke-8 di situ katakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Rasul Paulus mengutip tulisan Musa ini adalah untuk mengingatkan kepada Israel rohani, yaitu kepada kita semua, betapa pentingnya kita menjalani kehidupan menuju tanah perjanjian, yaitu kerajaan Allah. Saat ini kita sedang berjalan ke sana, saudara. Karena itu untuk menentukan bagaimana hasilnya, bila kita mau masuk ke tanah perjanjian yang seperti
yang diberikan kepada Israel jasmani pada saat itu, kita harus tentukan itu hari ini, bukan besok, bukan nanti, saudara. Keputusan itu ada di dalam diri saya dan saudara. Mau nggak kita mendengar suara Tuhan? Di sini dikatakan bahwa Musa tidak berkata besok, tetapi berkata hari ini, yang artinya tidak dapat ditunda lagi, sebab mungkin saja besok, lusa, ataukah minggu depan, atau kamu mungkin bulan depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Musa bahwa hari inilah yang menjadi penentuan kita. Hari ini. Mungkin saudara diberikan hari besok oleh Tuhan, tetapi saudara katakan hari ini aku mau mendengar Tuhan. Agar dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Agar benar-benar perjalanan kehidupan kita menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu tercapai. Kita dapat mencapai garis akhir, saudara. Mungkin besok kita sudah terlambat untuk melaksanakannya. Mungkin lusa kita sudah terlambat untuk melaksanakannya. Sebab tidak ada lagi kesempatan untuk kita merubahnya, saudara. Tidak ada lagi kesempatan saat kita sudah terbujur kaku, saudara. Ada kesempatan? Siapapun yang mendoakannya tidak akan bisa, saudara, memberikan kesempatan kepada saudara. Bapak Ibu sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, yaitu artinya tidak dapat ditunda lagi. Haleluya. Kalau kita melihat kembali, saudara, bagaimana firman Allah mengingatkan, menegur, dan menasihati kita semua. Jangan ditunda lagi, bahkan mengeraskan hati kita. Mengeraskan hati kita. Firman Tuhan ini yang berbicara kepada kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Maksud jangan keraskan hatimu adalah jangan tolak firman Allah. Jangan acuh, jangan cuek kepada firman Allah. Dan jangan sampai tidak melakukan firman Allah. Juga jangan terus hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Mengapa tidak dapat ditunda? Karena geramnya akan seperti pada waktu pencobaan di padang gurun, yaitu sewaktu di Masa dan Meriba. Memang Tuhan itu adil, saudara. Tuhan itu panjang sabar, murah hati dan lemah lembut. Amin. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu dan tidak memberi kesempatan lagi kepada manusia. Jadi saudara, segera bertobat dan berhenti berbuat dosa. Amin. Roma 11 ayat yang ke-22 bagian A. Di situ dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Haleluya. Perhatikan kemurahan Allah. Pergunakanlah kemurahan Allah itu sebaik-baiknya, saudara. Jangan kita merasa, oh Tuhan itu baik bagi saya. Tuhan sudah memberkati saya walaupun saya mungkin banyak bolosnya, misalnya gitu ya. Walaupun saya banyak bolosnya, tetapi toh Tuhan sangat mengasihi saya.
Mungkin kasih karunia itu Tuhan berikan bagi kita. Tetapi Tuhan pun punya waktu bagi kita semua juga. Tuhan pun tidak akan mengulur-ngulur waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk kita dapat mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu pergunakan itu semua. Dikatakan perhatikanlah kemurahan Allah. Bukan hanya memperhatikan berkat-berkat Allah saja. Jangan memperhatikan keadaan kita, wah saya nggak sakit, wah Tuhan baik bagi saya. Walaupun mungkin saya sudah lama tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tetap baik kepada saya. Saudara, biarlah kita tetap juga melihat kekerasan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa penting respon yang benar atas peringatan dan nasihat Rasul Paulus ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Rasul Paulus ingatkan kekerasan bangsa Israel yang membuat mereka tidak masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan bukan karena kekurangan fasilitas, saudara. Bukan. Bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak kelaparan, saudara. Mereka tidak mati kelaparan, mereka tidak mati kehausan. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, bagaimana Allah menyediakan segala fasilitas bagi bangsa Israel di dalam perjalanan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan, saudara. Dikatakan kasutnya pun atau baju mereka itu tidak pernah rusak. Walaupun mereka berjalan di padang gurun. Sekarang manusia saja, saudara, di Probolinggo ini keluar siang-siang, waduh panasnya minta ampun, saudara. Berapa kali kita bisa ganti baju karena saking panasnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bangsa Israel ini, di mana Tuhan sudah memberikan fasilitas yang begitu baik bagi umatnya ini, saudara. Bagaimana tiang awan menyertai mereka. Mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menaungi mereka. Pada malam hari tiang api itu membuat hangat mereka, sehingga mereka tidak kedinginan. Tuhan memberikan makanan. Bagaimana Tuhan turunkan manak bagi mereka. Bahkan burung puyuh pun diberikan bagi mereka untuk mereka dapat makan daging. Air tetap ada disediakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kesehatan pun Tuhan berikan. Tidak ada yang sakit, saudara. Selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Bahkan setiap peperangan Tuhan berikan kemenangan bagi mereka. Tetapi selanjutnya di ayat yang kelima, di 1 Korintus pasal yang ke-10. Bagaimana bangsa Israel gagal sampai ke tanah Kanaan. Dan sebagian besar bangsa Israel tewas di padang gurun. Jadi saudara, bukan karena kekurangan fasilitas mereka gagal, melainkan karena mereka mengeraskan hati di hadapan Allah. Sehingga mereka tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berikan fasilitas kepada kita semua. Bahkan sesuatu yang lebih besar bagi kita.
Jangan sampai itu menindakbobokkan kita. Wah, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan masih memberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Malah kita terus ditindakbobokkan oleh keadaan kehidupan kita. Dengan kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa apakah yang dilakukan oleh bangsa Israel di mata Tuhan sehingga mereka tidak masuk di tanah Kanaan? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 kembali kita melihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dituliskan bahwa ada beberapa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang menyebabkan Israel gagal masuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Yang pertama kita melihat bagaimana bangsa Israel itu mereka menginginkan yang jahat. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Keinginan jahat seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana di situ dicatat bahwa bangsa Israel menginginkan hal-hal yang dahulu mereka nikmati di Mesir, yaitu menu Mesir. Menunya Mesir itu sungguh luar biasa. Walaupun bangsa Israel menjadi menjadi tawanan, menjadi budak, tetapi mereka merasa nikmat karena apa? Karena apa yang disediakan di Mesir, saudara. Sesuatu yang mereka nikmati walaupun mereka menjadi budak. Sehingga mereka mengungkapkan kepada Musa tentang Mesir ini. Jadi saudara, orang Israel tidak dapat melepaskan hal-hal yang dahulu mereka nikmati di Mesir. Dan mereka mengeluh kepada Musa. Bangsa Israel merasa saat mereka keluar dari Mesir, padahal Tuhan sudah memberikan fasilitas yang ada, mereka menggerutu karena apa? Setiap hari cuman makan mana yang Tuhan sediakan. Padahal di Mesir mereka bisa makan segala sesuatu yang dapat memuaskan hati mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mesir merupakan gambaran hal-hal dunia ini. Jika diartikan ke masa kini, orang Israel ini sama dengan orang-orang yang percaya yang tidak lepas dengan dosa-dosa, melainkan tetap menginginkan hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sesungguhnya pengikut Yesus yang sejati adalah orang yang telah meninggalkan dosa-dosa masa lalunya. Kita ini sudah mati, saudara. Mati terhadap dosa. Dan bangkit menjadi manusia yang baru. Seperti Yesus mati untuk dosa seisi dunia ini. Dia bangkit karena dia sudah menang. Amin. Demikian juga kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Seharusnya kita meninggalkan dosa-dosa itu, saudara. Dosa masa lalu kita, jangan kita ungkit-ungkit lagi, saudara. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kok saudara, kalau kita masih punya keinginan untuk mencicipi dosa masa lalu, dan kita melakukannya,
kita akan seperti Israel yang tidak bisa masuk tanah perjanjian, yaitu Kanaan surgawi. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan keadaan ini. Hal yang kedua, mengapa bangsa Israel tidak bisa masuk atau gagal masuk tanah perjanjian, yaitu penyembahan berhala. Ayat yang ke-7 di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kalau kita memperhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-32, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, seharusnya bangsa Israel itu beribadah hanya kepada Allah. Sebab itulah tujuan Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka malah menyembah berhala. Mereka melihat orang Mesir yang menyembah berhala, menyembah patung yang kelihatan oleh mata. Bangsa Israel pun menginginkan hal yang sama. Mereka ingin menyembah Allah yang dapat dilihat oleh mata mereka. Itulah sebabnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai dalam waktu yang lama, mereka meminta untuk dibuatkan patung dari emas. Mereka rela mempersembahkan kekayaan yang mereka dapat dari majikan mereka di Mesir untuk dijadikan patung berhala. Padahal Tuhan bermaksud menggunakan kekayaan bangsa Israel untuk membangun mezbah Allah dan peralatannya. Jika demikian, maka kita pun harus berhati-hati, saudara. Kita harus menjauhkan diri dari semua bentuk penyembahan berhala atau kepercayaan apapun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-20 di situ katakan, bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Orang yang menyembah berhala sama dengan bersekutu dengan roh-roh jahat yang menunggangi berhala, saudara. Seharusnya kita sebagai umat Tuhan yang sejati, kita tidak lagi melakukan itu semua. Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan kita yang ada namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang patut kita sembah, saudara. Dialah yang harus kita tinggikan. Bukan roh-roh yang ada, baik itu roh nenek moyang kita. Tidak, saudara. Mereka sudah tidak ada nyambungnya lagi dengan kita, saudara. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kita. Betul kita harus mengingat mereka, tetapi bukan itu yang diinginkan Tuhan. Untuk mengingat mereka kita harus mempersembahkan, kaki babi. Kan biasanya kalau kita melihat ya, orang-orang
keturunan itu saudara mempersembahkan apa tuh buah-buah, baik itu apel yang terbaik, jeruk yang terbaik, ada bapau, ada apa tuh? Mungkin yang seneng apa kuping babi dibuatkan kuping babi. Bahkan mungkin orang-orang keturunan lainnya juga mempersembahkan kopi apa tuh? Kopi hitam. Nah, rokok klobot, rokok yang gede-gede itu saudara. Bukan itu saudara. Mereka tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Seharusnya saat mereka hidup, kita harus memberikan sesuatu bagi mereka. Memperkenalkan Kristus bagi mereka agar mereka selamat. Saat mereka mati, tidak usah disembah-sembah mereka itu saudara. Yang hanya disembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, orang yang menyembah berhala sama dengan bersekutu dengan roh-roh jahat yang menunggangi berhala itu. Sehingga kita melihat bagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu sudah yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala bentuk penyembahan kepada berhala-berhala atau kepercayaan apapun. Haleluya. Hal yang ketiga saudara, mengapa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena mereka melakukan percabulan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 katakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Perbuatan cabul seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Di dalam bilangan, saudara, di dalam bilangan pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pada saat itu Balak seorang raja Moab yang takut melihat bagaimana kemenangan Israel, maka ia harus membayar Bileam untuk mengutuki Israel. Alhasil saudara, usaha yang dilakukan oleh Balak ini gagal. Sebab bukan kutuk yang keluar, melainkan berkat bagi Israel. Dan melihat hal itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat usahanya gagal, maka Bileam itu memberikan ide kepada Balak dengan memanfaatkan gadis-gadis Moab untuk datang ke perkemahan orang Israel dan menggoda mereka, bahkan sampai mereka berzina dengan orang Israel. Dan melihat kondisi tersebut, bagaimana Tuhan begitu geram kepada orang Israel, saudara. Sampai akhirnya ada seorang anak muda yang bertindak sehingga tulah itu berhenti atas Israel. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang Israel yang berzina dan mereka ditewaskan di padang gurun dan tidak sampai di tanah Kanaan. Secara rohani kita tahu bahwa iblis ingin melemahkan kekuatan orang-orang Kristen melalui dosa percabulan ini sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan binasa. Mungkin bukan percabulan jasmani, tetapi percabulan rohani. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak melakukan itu. Betul, saudara tidak melakukan itu secara jasmani. Tetapi bagaimana percabulan rohani? Saudara mempercampur adukkan soal rohani dan dunia ini. Menyandingkan. Itu sudah percabulan saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10 katakan bahwa orang cabul tidak akan masuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita mau masuk ke tanah perjanjian bukan? Kita mau masuk ke kerajaan Allah bukan? Oleh sebab itu, jangan keraskan hati kita. Apapun yang datang kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, kita dengar, perhatikan, terima, dan simpan itu di dalam hati kita, dan kita mau melakukannya, amin. Jangan sampai kita menjadi terlambat, saudara, orang-orang yang terlambat. Mungkin besok kita tidak bisa melakukannya lagi. Mungkin lusa kita tidak bisa mengerjakannya lagi. Mungkin bulan depan kita tidak bisa melaksanakannya lagi, saudara. Tetapi Musa berkata, hari ini, bila engkau mendengar firman-Mu, jangan keraskan hati kita. Jangan sampai kita umat Tuhan, terkhusus lagi jemaat Tuhan GPDI Morsaron, jangan sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian itu, saudara. Tetapi biarlah kita selalu menjaga kasih karunia Allah itu dalam hidup kita. Sebaik-baiknya, jangan sampai kita gagal. Ingat pesan Tuhan, jika Tuhan sudah berfirman, ikuti dan jangan tunda. Jika menunda, maka kita akan gagal masuk tanah Kanaan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga saya pribadi. Banyak hal sekarang terjadi, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mereka jatuh di dalam dosa. Haleluya. Haleluya, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk dapat hidup sesuai kehendak-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.